Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Erlina Rufaida MSI selaku dosen pembimbing 1, kepada yang terhormat Ibu Widya Hesti Ningtyas SPD MPD selaku dosen pembimbing 2, dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Landes Ikomang Winata MSI selaku dosen pembahas. Di sini izinkan saya menyeminarkan hasil skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di SMK Negeri 1 Talang Padang. Adapun rumusan masalah penelitian saya pada kali ini yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh positif pendapatan orang tua terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Yang kedua, apakah ada pengaruh positif lingkungan sosial terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Yang ketiga, apakah ada pengaruh positif motivasi diri terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Dan yang keempat, apakah ada pengaruh positif antara pendapatan orang tua, lingkungan sosial, dan motivasi diri terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Selanjutnya, gambaran umum penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Talang Padang. Populasi penelitian siswa jurusan pemasaran dan akuntansi dengan jumlah populasi siswa 119 siswa. Sampel penelitian berdasarkan perhitungan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 92 siswa. Kemudian instrumen penelitian yang terdiri dari variabel bebas pendapatan orang tua, lingkungan sosial dan motivasi diri. Kemudian variabel terikat yaitu minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Baik, selanjutnya yaitu uji persyaratan instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas. Kriteria pengambilan keputusan uji validitas apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan valid. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh semua instrumen variabel pendapatan orang tua dengan R hitung lebih besar dari R tabel dan semua instrumen variabel pendapatan orang tua dinyatakan valid. Kemudian variabel lingkungan sosial. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh semua instrumen variabel lingkungan sosial diperoleh nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan dinyatakan semua instrumen lingkungan sosial dinyatakan valid. Kemudian variabel motivasi diri berdasarkan uji SPSS diperoleh R hitung lebih besar dari R tabel dan dinyatakan semua instrumen variabel X3 dinyatakan valid. Baik, uji persyaratan instrumen penelitian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Dengan kriteria pengambilan keputusan, apabila alpha Cronbach lebih besar dari R tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh nilai pendapatan orang tua, alpha Cronbach pendapatan orang tua sebesar 0,769 lebih besar dari R tabel sehingga instrumen dinyatakan reliable. Kemudian variabel lingkungan sosial dengan nilai alpha Cronbach 0,639 lebih besar dari R tabel sehingga data dinyatakan reliable. Kemudian variabel motivasi diri dengan nilai alpha Cronbach sebesar 0,714 lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan reliable. Kemudian variabel Y, minat melanjutkan pendidikan dengan persentase nilai alpha Cronbach sebesar 0,736 lebih besar dari R tabel 0,444 sehingga data dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya uji persyaratan statistik parametrik. Yang pertama, uji normalitas dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti distribusi sampel normal dan H0 diterima. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh variabel pendapatan orang tua dengan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal.
Kemudian variabel lingkungan sosial dengan nilai signifikansi 0,190 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Kemudian variabel motivasi diri dengan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dengan disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya, variabel minat melanjutkan pendidikan dengan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji yang kedua yaitu uji homogenitas dengan kriteria pengujian apabila nilai probabilitas sig-out lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh variabel pendapatan orang tua dengan nilai signifikansi 0,397 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan data homogen. Kemudian variabel lingkungan sosial dengan nilai signifikansi 0,160 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan data berdistribusi homogen. Yang ketiga, variabel motivasi diri dengan nilai signifikansi 0,100 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan data berdistribusi homogen. Baik, yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji linearitas garis regresi dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan berdasarkan uji SPSS diperoleh data variabel pendapatan orang tua dengan nilai signifikansi 0,073 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan data berdistribusi linear. Yang variabel lingkungan sosial diperoleh nilai signifikansi 0,80 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan data linear. Kemudian variabel motivasi diri diperoleh nilai signifikansi 0,070 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan data linear. Baik, selanjutnya yaitu uji multikolinearitas dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF lebih kecil dari 10,00, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen. Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh variabel pendapatan orang tua dengan nilai tolerance 0,264 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF 3,786 lebih kecil dari 10, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian diperoleh variabel lingkungan sosial nilai tolerance 0,220 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF 4,549 lebih kecil dari 10 dan sehingga H0 diterima dan dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian, variabel motivasi diri diperoleh nilai tolerance sebesar 0,471 lebih besar dari 0,10 dan nilai FIF 2,122 lebih kecil dari nilai 10, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai DL lebih kecil dari nilai DW dan lebih kecil dari nilai DU, maka H1 diterima dan tolak H0. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai tabel Darwin-Watson dengan K3 dan N92 pada signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh nilai DL sebesar 1,728 dan nilai DU 1,594. Nilai Darwin-Watson sebesar 1,960 lebih besar dari batas atas yakni 1,594 dan lebih kecil dari nilai DU yaitu 2,406. Dapat diartikan datar terhindar dari gejala autokorelasi, maka H0 yang menyatakan terjadinya autokorelasi di antara data pengamat ditolak dan H1 diterima.
Baik, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama, uji hipotesis secara parsial atau uji T dengan kriteria pengambilan keputusan. Apabila T hitung lebih besar dengan nilai T tabel, maka tolak H0 dan terima dan instrumen penelitian dinyatakan berpengaruh. Berdasarkan hasil uji SPSS terhadap variabel X1 terhadap Y, diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel sebesar 7,37 lebih besar dari 1,677 dan dapat disimpulkan H0 diterima dan data instrumen berpengaruh. Kemudian, pengujian terhadap variabel X2 terhadap Y diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel yaitu 6,946 lebih besar dari 167,77, maka H0 diterima dan data dinyatakan berpengaruh. Kemudian, uji terhadap variabel X3 terhadap Y diperoleh nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dengan nilai 8,509 lebih besar dari 1,677 dan H0 ditolak dan data dinyatakan berpengaruh. Baik, yang selanjutnya yaitu uji hipotesis secara simultan. Dengan kriteria pengambilan keputusan, apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan instrumen penelitian dinyatakan berpengaruh. Berdasarkan hasil uji SPSS terhadap variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y, diperoleh nilai F hitung sebesar 26,157 lebih besar dari F tabel yaitu 2,71 dan dapat disimpulkan H0 ditolak dan data dinyatakan berpengaruh. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, terdapat pengaruh pendapatan orang tua atau X1 yang signifikan dan positif terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa kelas 12 jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Yang kedua, terdapat pengaruh lingkungan sosial atau X2 yang signifikan dan positif terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa kelas 12 jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Yang ketiga, terdapat pengaruh motivasi diri atau X3 yang signifikan dan positif terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa kelas 12 jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Yang keempat, terdapat pengaruh pendapatan orang tua, lingkungan sosial, dan motivasi diri terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi siswa kelas 12 jurusan akuntansi dan pemasaran di SMK Negeri 1 Talang Padang. Dan kemudian saran yang pertama, siswa hendaknya mengetahui serta mempertimbangkan pendapatan orang tua, lingkungan sosial, dan motivasi diri saat menentukan minatnya untuk melanjutkan pendidikan agar siswa dapat menumbuhkan minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua, siswa dan pihak sekolah hendaknya mencari informasi bahwa sebagian besar universitas dapat menerima siswa dengan keadaan perekonomian keluarga yang kurang mampu, yaitu dengan program beasiswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.